Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Shadaqallahul azim. Para pendengar, muslimin muslimat yang berbahagia, mengawali tausiah atau kesempatan ini, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat dan hidayah yang telah Allah SWT berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita berkenan untuk senantiasa membuka wacana dan wawasan kita tentang ketinggian syariat Islam. Semoga kesempatan ini selalu dapat memberikan kemaslahatan dan ridho dan dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa atau pendengar yang berbahagia, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38 yang saya bacakan tadi pada mukaddimah, lebih kurang artinya, dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Pendengar yang berbahagia, kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia yang berarti bermufakat. Ada musyawarah yang kecil, lingkup keluarga, ada musyawarah teman atau sekerja atau sekantor, dan ada pula musyawarah dalam organisasi tertentu. Tujuan musyawarah adalah untuk mengambil suatu keputusan yang dilakukan secara bersama. Dengan kata lain, musyawarah adalah sebuah mekanisme kolektif dalam menentukan berbagai keputusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau berbagai pihak. Tentu saja, kepentingan orang banyak atau berbagai pihak ini hanya bisa dibangun dan diwujudkan melalui musyawarah. Lebih-lebih lagi, melalui kepentingan itu berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, seperti misalnya organisasi atau masalah kenegaraan lainnya. Dalam konteks kehidupan modern seperti sekarang ini, pemahaman tentang musyawarah atau sering pula disebut dengan syura agaknya mengalami perkembangan dari artinya semula. Dalam prakteknya dewasa ini, terminologi musyawarah dikaitkan dengan teori politik seperti demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, dan berbagai konsep yang berhubungan dengan pemerintahan. Demikian juga halnya seperti di Indonesia, berbagai organisasi sosial, keagamaan, dan lainnya menggunakan istilah musyawarah sebagai usaha untuk menentukan kebijakan, baik yang terkait dengan penetapan aturan kepemimpinan maupun perencanaan program kerja. Dalam pandangan para ulama dan bahkan umat Islam pada umumnya, musyawarah merupakan doktrin yang sangat mendasar dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hal ini bukan saja karena musyawarah diperintahkan dalam nas Al-Quran, tapi juga ia syarat dengan nilai-nilai yang amat penting dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang telah diambil tentu lewat musyawarah
harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah tentu merupakan amanah yang wajib ditegakkan dan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Lebih-lebih lagi, hasil musyawarah adalah merupakan komitmen dan tekad bersama yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Pendengar yang berbahagia, mulai Desember nanti, insyaallah Muhammadiyah akan bermuktamar yang nantinya juga akan diikuti oleh Muswil, Musda, dan seterusnya sampai ke musyawarah ranting dalam lingkungan Muhammadiyah. Tentu semua ini kita lakukan, kita berharap dapat bisa berjalan dengan baik atau sukses. Tentu hal itu akan terwujud bila pelaksanaan musyawarah harus dilandasi dengan nilai-nilai etika dan akhlak yang mulia. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, keinginan dan kehendak harus dengan cara yang baik dan mulia, tidak memaksakan kehendak serta menghujat. Bermusyawarah haruslah mengutamakan nilai-nilai kebersamaan. Di samping itu, bermusyawarah harus bertolak dari keikhlasan hati untuk membangun kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Bila etika musyawarah dihormati, maka berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil akan membawa kepada kebaikan. Rasulullah dalam melakukan musyawarah selalu mendengarkan dan menghormati pendapat para sahabat. Rasulullah tidak pernah merendahkan pendapat salah seorang sahabat dan melebihkan pendapat yang lainnya, sekalipun keputusan akhir ada di tangan Rasulullah. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak menghendaki timbulnya kericuhan dan keributan atau perpecahan dalam melakukan musyawarah. Esensi musyawarah dalam Islam sesungguhnya untuk menciptakan kebersamaan dan mewujudkan kemaslahatan umat, bukan sebaliknya. Tentu saja kita berharap semua musyawarah yang akan kita ikuti nanti, akan kita perhatikan, akan berhasil, akan dapat berlangsung dengan baik dan damai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nasr minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.